Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis-analisis pada pasar modal syariah. Terutama pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental dasar. Oke, oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai analisis pada pasar modal, terutama produknya adalah produk saham, maka kita bisa menggunakan beberapa analisis. Di antaranya adalah yang pertama, analisis fundamental, yang mana akan kita pelajari pada hari ini. Selain analisis fundamental, juga kita bisa menggunakan analisis teknikal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada analisis fundamental saham. Oke. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu konsep dasar daripada analisis fundamental itu. Jadi, analisis fundamental atau analisa fundamental merupakan sebuah analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, manajemen perusahaan, maupun faktor-faktor ekonomi industri yang mempengaruhi kondisi perusahaan tersebut. Jadi analisa fundamental ini kita akan memahami, mempelajari yang kaitannya pertama dengan masalah atau keuangan perusahaan. Kita bisa melihat kondisi keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari sisi manajemennya. Nah, jadi eh, manajemen perusahaan yang akan kita telaah fundamentalnya itu bisa mempengaruhi daripada apa namanya keputusan investasi dari seorang investor. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi industri. Jadi faktor-faktor yang merujuk pada ekonomi industri dari sebuah perusahaan, entah misalnya adalah industri manufaktur, industri sektor karya, industri farmasi dan sebagainya, ini tentunya akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Sehingga analisa fundamental ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan pabrik. Perusahaan pabrik di sini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, atau dengan kata lain adalah perusahaan-perusahaan terbuka (PBK). Nah, eh, analisis fundamental ini merupakan salah satu bentuk analisis yang digunakan untuk menentukan keputusan investasi dari seorang investor. Jadi seorang investor bisa menggunakan eh, beberapa metode di dalam analisis fundamental, yang mana metode tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisis keputusan ini. Nah, metode yang umum digunakan dari analisis fundamental itu sifatnya adalah top down, artinya dari ekonomi yang makro terlebih dahulu menuju ekonomi yang mikro, dari yang besar menuju yang kecil. Nah, di sini metode yang digunakan ada tiga ya. Yang pertama dari yang makro terlebih dahulu adalah analisa ekonomi atau analisa pasar. Kemudian yang kedua ada analisa industrinya atau sektor-sektornya. Kemudian yang ketiga, kita lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, kita menganalisa perusahaan. Kalau kita menganalisa perusahaan, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah melihat dari rasio-rasio. Oke, masuk di poin yang pertama. Yang pertama adalah analisa pasar atau kita biasa sebut analisa ekonomi. Nah, analisa pasar di sini berkaitan dengan analisa ekonomi suatu negara. Artinya bahwa ketika kita berbicara analisa ekonomi, kita akan mempelajari kondisi perekonomian suatu negara secara umum. Nah,
Sehingga di sini bisa kita telaah kemungkinan pengaruhnya pada waktu yang kondisi perekonomian suatu negara ini memungkinkan memiliki pengaruh ya terhadap analisis keputusan investasi di masa yang Nah, ada beberapa indikator yang digunakan dalam analisa ekonomi atau analisa pasar. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Eh, kita indikatorkan, kita ukur melalui PDB. Jadi kita lihat ukuran kinerja suatu negara berdasarkan peningkatan total barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu dibanding periode sebelumnya. Di sini semakin tinggi PDB-nya, maka ini akan semakin baik untuk perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari inflasi. Nah, kalau kita ngomong inflasi, tentunya kan inflasi ini berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa ya, menerus dalam kurun waktu tertentu. Sehingga di sini inflasi itu menunjukkan daya beli yang. Nah, inflasi yang baik itu ketika inflasi tersebut tidak lebih besar daripada pertumbuhannya lebih besar. Pasti maka ini akan menjadikan perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut menjadi lebih baik. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor ya ini erat kaitannya langsung ya dengan perusahaan karena eh, beberapa perusahaan biasanya ketika menggunakan pembiayaan maka pembiayaan khususnya dari pihak eksternal yaitu dari bank tentunya tidak akan terlepas dari yang lebih. Yang terakhir adalah fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar juga ini berpengaruh terhadap apa namanya kinerja perusahaan kan di dalam sebuah negara. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari metode yang kedua, kita menggunakan analisis fundamental, yaitu analisa atau analisa. Nah, analisa industri atau analisa sektor ini eh, membandingkan antara perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama. Jadi kita melihat dari pertumbuhan penjualan industrinya seperti apa, laba industrinya seperti apa, regulasi kegiatan industri apa, ataupun inovasi yang ada di dalam industri tersebut. Nah, secara garis besar ya, di dalam Bursa Efek Indonesia ini eh, terbagi menjadi beberapa jenis industri ya, ada yang sedang berkembang, growth industri, defensive industri maupun cyclical industri. Jadi eh, yang masuk ke dalam growth industri diantaranya adalah sektor infrastruktur, properti maupun real estate. Sementara yang masuk ke defensive industri antara lain adalah consumer good atau FMB, food and beverage ya maksudnya. Kemudian adalah yang kedua adalah sektor keuangan, sektor finance, perbankan. Nah, sementara yang masuk ke dalam sektor cyclical industri, diantaranya adalah agriculture, mining atau pertambangan, dan trade and service. Nah, kita bisa membandingkan apa namanya perusahaan-perusahaan akan lebih efektif ketika kita membicarakan mengenai analisa keputusan investasi. Maka perusahaan-perusahaan yang akan kita lihat apa namanya kinerja sahamnya alangkah lebih baik ketika membandingkannya adalah dengan perusahaan yang industrinya merupakan industri sejenis. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, tadi kan diawali dari apa namanya analisa ekonomi, analisa industri, dan yang terakhir kita lebih spesifik di perusahaan itu sendiri. Namanya adalah analisa rasio keuangan. Nah, analisa rasio keuangan artinya kita melihat kinerja keuangan sebuah perusahaan, kinerja kinerja perusahaan dilihat
kinerja laporan keuangan itu. Di dalam laporan keuangan seperti kita pahami ada 3 instrumen penting atau 3 unsur penting, 3 unsur penting ya. Yang pertama adalah neraca atau balance. Nah, balance sheet tentunya di sana menggambarkan aset, modal maupun liability, kewajiban. Nah, ya dinamakan balance sheet atau neraca. Artinya harus ada keseimbangan antara pos aktiva dengan pos. Nah, kemudian yang kedua, unsur laporan keuangan yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini menceritakan mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan laba atau profit mulai dari penjualan sampai dengan dikurangi biaya maupun beban yang ada. Nah, yang terakhir, yang ketiga di dalam instrumen ataupun unsur laporan keuangan adalah laporan arus kas. Artinya di sini laporan arus kas menginformasikan bagaimana penerimaan, bagaimana pembayaran perusahaan dalam bentuk arus kas selama periode tertentu. Nah, ketika kita membicarakan analisis rasio, tentunya rekan-rekan sudah belajar mengenai analisis rasio keuangan ya di dalam mata manajemen keuangan maupun di dalam pengantar akuntansi. Nah, di sini ada beberapa rasio keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tolak mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas, artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya terdiri dari current ratio, quick ratio, maupun cash ratio. Nah, kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Solvabilitas artinya bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas biasa juga disebut sebagai rasio solvabilitas terdiri dari DER atau debt to equity ratio maupun debt to asset ratio. Nah, perhitungannya ketika kita dihadapkan pada dua perusahaan dengan jenis yang sama, tadi kan kita membahas mengenai ketika ketika akan membandingkan sebuah perusahaan, maka upayakan agar pembandingnya perusahaan dengan agar apple to apple. Sehingga di sini ketika saya akan membandingkan Indofood, yang mana Indofood ini merupakan perusahaan di bidang consumer good gitu ya, good consumer, maka kita bandingkan dengan Unilever, yang mana Unilever ini merupakan perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang good consumer. Nah, di sini kita melihat ya dari rasio keuangannya, current asset-nya Indofood ini 33 triliun, current liability-nya 31 triliun, current ratio-nya 113,10. Sementara dari Unilever ini data kita dapatkan di tahun 2000. Unilever sendiri current asetnya di angka 8 triliun, current liability-nya 11 triliun, sementara current ratio-nya 74,7. Kalau kita melihat data per 2018, di mana kita membandingkan dari sisi rasio likuiditasnya, maka kita bisa melihat bahwa presentase kemampuan Indofood ini untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya ini lebih tinggi dibandingkan Unilever. Karena apa? Karena current ratio-nya lebih daripada current ratio yang ada di Unilever. Sehingga eh, pada data tahun 2018 ini Indofood lebih bagus gitu ya, lebih mampu menutupi utang jangka pendeknya dibandingkan Unilever. Nah, kemudian yang kedua, kita membandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor mining, gitu ya, pertambangan. Ada DOIT dan juga ada RO. Gitu ya. Nah,
Di sini kita menelaah menggunakan rasio leverage atau rasio solvabilitas, di mana DER-nya DOIT sebesar 3,99 kali, sementara DAR-nya adalah 0,8 kali. Adaro, DER maupun DAR-nya lebih rendah di angka 0,66 kali, sementara DAR-nya ada di angka 0,4 kali. Nah, kalau kita lihat dari data September 2018 ini ya, eh, perusahaan Doit atau Delta Dunia Makmur Terbuka, ini dia presentase rasionya lebih tinggi, yang artinya resiko kerugiannya dia lebih besar dibandingkan perusahaan Adaro Energi. Jadi Doit ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan apa namanya Adaro. Nah, Doit lebih tinggi daripada Adaro untuk resikonya. Sehingga kalau kita dihadapkan pada dua pilihan ini, maka kita apa namanya akan memilih yang rasionya lebih rendah, yaitu Adaro. Ya. Kemudian rasio keuangan yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Nah, sementara di dalam rasio rentabilitas ini terdiri dari beberapa pengukuran ya. Ada NPM, ROE maupun ROA. Jadi kalau rasio rentabilitas ini semakin tinggi, semakin baik gitu ya. Nah, kemudian ada juga rasio pasar. Rasio pasar ini menunjukkan informasi mengenai perusahaan yang diungkap dalam bentuk kinerja saham. Yang pertama ada PBV, Price to Book Value. Kemudian yang kedua ada PER, Price to Earning per share, ya Price Earning per share. Kemudian EPS, Earning per share ataupun laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Sorry, yang kedua PER itu merupakan price earning ratio. Jadi price dibagikan earning per share. Kemudian EPS-nya merupakan earning per share, artinya laba per lembar saham. Ya, rumusnya EPS ini merupakan laba bersih dibagi jumlah saham. Nah, kita contohkan ya, yang untuk rasio rentabilitas ini Waskita dengan Wijaya Karya, mana kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang sama-sama bergerak di sektor karya ataupun sektor properti di infrastruktur. Nah, Waskita dia memiliki angka GPM-nya 88,8 triliun, kemudian net income-nya 4,6 triliun, ROA 1,86%, ROE 6,8%. GPM 11,31% dan NPM 5,03%. Itu untuk Waskita. Sementara untuk Wijaya Karya atau Wika, gross profit-nya sebesar 3,6 triliun, net income-nya 2,0 triliun. Nah, kemudian ROA-nya, nilai ROA-nya ini lebih tinggi, 3,84%. ROE-nya pun lebih tinggi, 16,64%, GPM 19,52%, dan NPM 12,40%. Kalau kita lihat tadi, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini kan yang semakin tinggi, semakin baik. Kalau kita bandingkan antara Wijaya Karya dengan Waskita, maka kita bisa lihat Wijaya Karya atau Wika ini menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan Waskita. Jadi kita tidak hanya melihat dari net income-nya, tetapi rasionya, return on asset. Jadi laba bersih dibagi total asetnya dia lebih tinggi daripada return on asset daripada Waskita itu sendiri. Itu pun berlaku pada return on equity. Return on equity pada Wijaya Karya maupun Waskita Karya. Nah, kemudian
yang terakhir ya, kita melihat dari rasio pasarnya ya, kita membandingkan antara dua perusahaan yang sama-sama bergerak di finance gitu ya, di keuangan. Nah, yang pertama ada Bank BRI dan Bank BCA. Data September 2018, Bank BRI itu dia memiliki earning per share-nya 120,68 rupiah. Sementara book value-nya sebesar 1.351,33 rupiah. Sementara earning per share-nya untuk BCA adalah 750,68 dan book value-nya 5.828. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan IPS-nya BCA ternyata lebih tinggi daripada IPS-nya BRI. Hal ini menyatakan bahwa kemampuan kinerja BCA ini untuk periode September 2018 dari data yang kita dapatkan, BCA lebih baik daripada BRI. Sehingga kalau kita sebagai investor dihadapkan pada dua pilihan ini, maka disarankan untuk memilih yang, karena IPS-nya tadi rasio pasarnya lebih tinggi daripada yang Bank Rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dari analisa fundamental untuk menentukan atau menganalisis investasi saham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.